Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha di rumah, apa kabar semuanya sayang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Yuk, sebelum mulai belajar, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Dan sholawat dan salam juga marilah selalu kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya, gimana hari ini? Masih semangat kan? Iya, harus selalu semangat ya nak, mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan nanti bisa kita peroleh, bisa kita cerna dengan baik kalau diawali dengan semangat dan tentunya tidak lupa membaca doa. Ya, hari ini kita akan belajar tema 7 bersama Ibu Wiwi Kurniasi. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sekarang kita akan belajar masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya kalian sudah tahu banyak negara-negara yang menjajah di Indonesia. Jadi negara-negara Eropa itu mulai menjelajah samudra itu dimulai abad ke-15. Mereka mendatangi negeri-negeri timur yang kaya melimpah akan rempah-rempahnya ya. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa sendiri ke Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah karena ingin mencari kejayaan atau glory ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencari kekayaan yang dilambangkan dengan gold. Kemudian yang ketiga, nah itu gospel atau agama. Nah ini lebih terkenalnya motivasi 3G, yaitu glory, gold dan gospel. Kalau glory itu karena ingin mencari kejayaan negaranya, kemudian gold itu ingin mencari kekayaan, yang terakhir adalah gospel agama untuk menyebarkan agama. Satu lagi latar belakangnya adalah karena kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Karena rempah-rempah itu kalau di Eropa sana harganya mahal sekali, makanya banyak negara-negara lain yang tertarik untuk datang ke Indonesia, tentunya ingin menguasai rempah-rempah ya. Nah, yuk sama-sama kita mengulang kembali, barangkali ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, untuk mengingat-ingat kembali anak ya. Ada beberapa bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama itu adalah Portugis. Nah, jadi Portugis itu datang ke Indonesia pada tahun 1512. Itu tepatnya di Maluku. Nah, awalnya kedatangannya itu adalah untuk berdagang pala dan cengkeh. Nah, tentunya ada yang tahu ya pala dan cengkeh, masing-masing di rumah insya Allah ada. Kalau ada yang nggak tahu coba tanya ke bunda di rumah, karena pala dan cengkeh ini sering digunakan oleh bunda-bunda di rumah itu biasanya untuk mempersedap untuk bahan masakan ya. Itu akan lebih enak kalau dikasih pala dan rempah. Pala sama cengkeh, tentunya tidak semua makanan, hanya beberapa makanan tertentu ya akan lebih enak rasanya kalau dikasih pala dan cengkeh. Yang belum tahu nanti boleh tanya ke bunda di rumah ya, seperti apakah pala dan cengkeh itu. Nah ya, nah awalnya ingin berdagang pala dan cengkeh, nah sehingga disambut baiklah oleh masyarakat di sebagian wilayah Maluku, itu masyarakat Ternate, karena memang niat awalnya Portugis tadi ingin berdagang. Nah, tapi lama-kelamaan
niat baik Portugis tadi berubah karena melihat kembali lagi kekayaan alam Indonesia itu yang melimpah, yang luar biasa, khususnya rempah-rempah. Nah, mereka ingin menguasainya, ya. Tapi dengan semangat perjuangan beberapa pahlawan Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia bisa mengusir Portugis. Jadi pada tahun 1575 itu Portugis berhasil pergi dari wilayah Indonesia karena perjuangan para pahlawan Indonesia tentunya, ya. Kemudian bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia kembali adalah Spanyol. Spanyol itu datang ke Indonesia pada tahun 1521 di wilayah Maluku juga, sama-sama di wilayah Maluku. Portugis di Maluku, Spanyol pun di Maluku. Jadi ketika Spanyol datang ke Indonesia, itu Portugis itu masih ada di wilayah Indonesia, masih menguasai Indonesia, tapi beda bagian. Kalau Portugis itu berada di wilayah Ternate, sedangkan Spanyol itu di wilayah Tidore. Ya, sama. Spanyol pun awalnya ingin berdagang, karena kedatangannya dengan niat baik akhirnya disambut baik juga oleh wilayah Tidore. Ya, nah pada saat itu wilayah Maluku bagi Ternate dan Tidore ini sedang berselisih. Jadi sehingga Portugis menggunakan kesempatan itu taktiknya niat membantu Ternate, Spanyol sebaliknya sama menggunakan kesempatan dengan perselisihan yang terjadi ini. Jadi dengan membantu wilayah Maluku, yaitu tepatnya di Tidore. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Portugis dan Spanyol pun akhirnya berselisih paham. Tetapi akhirnya diadakan perjanjian yang namanya Perjanjian Saragossa, yang salah satu isi perjanjiannya bahwa negara Spanyol itu harus keluar dari Indonesia. Akhirnya dengan adanya perjanjian tersebut, Spanyol pergi dari negara Indonesia. Kemudian bangsa Eropa lainnya yang pernah menjajah Indonesia yaitu Belanda. Belanda ini adalah negara yang paling lama menjajah wilayah Indonesia. Berapa lama? Ada yang tahu? Berapa tahun? 350 tahun. Nah, itu kita dijajah oleh Belanda paling lama, ya. Kalau kita dijajah oleh Jepang itu hanya 3,5 tahun, tapi Belanda 350 tahun. Tapi Jepang bukan bangsa Eropa. Jadi yang kita bahas sekarang adalah hanya dari beberapa negara yang berasal dari bangsa Eropa: Portugis, Spanyol, dan ada Belanda. Belanda itu datang ke Indonesia pada tahun 1596. Nah, orang yang memimpin dari Belanda yang memimpin untuk datang ke Indonesia itu adalah Cornelis de Houtman. Mereka singgah tepatnya pertama kali di wilayah Banten. Ya, Banten ada di mana Banten? Kalau kemarin kan Banten masih masuk provinsi Jawa Barat, ya. Kalau sekarang sudah memisahkan sendiri jadi provinsi sendiri, provinsi Banten. Nah, Belanda sama sebenarnya semua negara-negara ini datang awalnya itu niat awalnya adalah ingin berdagang, cuman lama-kelamaan niat baik rakyat Indonesia itu disalahgunakan, ya, ingin menguasai perdagangan dengan membentuk POC. POC itu nama lainnya Kongsi Dagang, ya, Kongsi Dagang Indonesia. Nah, tetapi karena banyaknya dari beberapa orang yang korupsi, akhirnya POC itu bisa dibubarkan, ya, pada tahun 1662, ya, akhirnya mengalami kebangkrutan deh tahun 1799, dibubarkan POC, ya. Selanjutnya, nah ini dia nih negara-negara, ya, benderanya, bendera negara Belanda, sambil diingat-ingat, ya. Kemudian dengan adanya penjajahan dari beberapa negara tadi, kan pastinya
setiap penjajahan itu akan berdampak buruk, mengakibatkan penderitaan dari rakyat Indonesia. Karena terus-menerus menderita, akhirnya Indonesia melakukan perlawanan supaya bisa mengusir penjajah. Nah, ada beberapa wilayah melakukan perlawanan. Yang pertama itu ada di wilayah Maluku. Tahu siapa pahlawannya dari wilayah Maluku? Nah, itu ada beberapa, tapi yang mungkin yang sering kalian kenal karena ini nih gambarnya ada di uang berapa tuh, uang kertas 1000 ya. Itu ada gambar Patimura. Nah, ini nama pahlawan yang melawan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Tapi ketika dijajah oleh Portugis itu ada juga yang melawan dari Maluku, itu ada Sultan Ternate, ada juga Sultan Babullah ya. Tapi kalau ketika Belanda yang menjajah Indonesia itu ada Kapten Patimura. Selanjutnya dari wilayah Sumatera Barat, Padang. Nah, siapa nama pahlawannya? Yaitu Tuanku Imam Bonjol. Ya. Selain itu ada di wilayah Jawa, di Yogyakarta itu ada Pangeran Diponegoro. Ada lagi di wilayah Bali. Nah, Bali itu I Gusti Jelantik, dan ada Pangeran Antasari ya dari Kalimantan Selatan. Ya, yang nomor 5 itu harusnya tulisannya Kalimantan Selatan ya nak ya. Ya itu Ibu belum di edit sama Ibu ya. Kalimantan Selatan itu nomor 5 itu, yaitu Pangeran Antasari. Ya, itulah beberapa tokoh yang melakukan perlawanan di masa penjajahan. Tentunya masih banyak lagi nak, tapi tidak mungkin Ibu tulis satu persatu ya. Itu yang familiar, yang sering banyak di buku-buku ya. Selanjutnya itu kita akan mempelajari juga perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor internal, ada eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam. Kalau eksternal itu faktor dari luar. Satu-satu dulu kita pelajarin. Kalau faktor internal, apa yang menyebabkan perkembangan pergerakan? Satu, tadi yang sudah Ibu jelaskan, karena penderitaan rakyat akibat penjajah ya. Karena ada beberapa negara yang menjajah Indonesia dipaksa untuk bekerja tapi tidak diberikan upah, kemudian tidak diberikan makan yang layak gitu ya. Kalau Belanda ketika menjajah Indonesia itu sistem kerja paksa, tidak digaji, tidak dibayar, itu akhirnya rakyat semakin menderita. Kemudian faktor internal apa lagi? Lahirnya golongan-golongan terpelajar karena banyaknya orang-orang yang pintar, yang sekolah, akhirnya muncullah pergerakan nasional. Yang berikutnya faktor internal kemudian adalah sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu ya. Selanjutnya ada juga faktor eksternal. Itu faktor dari luar. Apa? Yang satu adalah kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti ada nasionalisme dan demokrasi. Kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti ada India dan Filipina. Ya. Kemudian secara umum masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, ada juga masa moderat. Ya. Kalau masa kebangkitan nasional itu periodenya tahun 1900-an. Kemudian masa radikal 1920 sampai 1927 dan masa moderat 1930-an. Nah, karakteristik organisasinya, ciri-ciri organisasinya, kalau masa kebangkitan nasional itu melalui organisasi, pergerakannya melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian kalau masa radikal tentunya itu pergerakannya
taktiknya non kooperatif yang keras, jadi nggak ada diskusi ya, nggak pakai diskusi, nggak pakai perjanjian langsung serang. Kemudian terakhir masa moderat. Kalau masa moderat ini taktiknya kooperatif, jadi melakukan musyawarah, diskusi, melakukan perjanjian ya. Nah, di sini ada contoh-contoh organisasi yang ada. Kalau di masa kebangkitan nasional ada organisasi Budi Utomo, itu yang diketuai oleh Bung Tomo. Ada juga Sarekat Islam, Inisiatif Partij, dan Muhammadiyah. Kalau masa radikal itu contoh organisasinya ada Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang terakhir, contoh organisasi di masa moderat adalah Partai Parindra dan Gerindo ya. Ya, itu aja saya penjelasan mengenai di tema 7 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, itu dengan judul masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nanti boleh kalian baca lagi bukunya, bisa juga lihat-lihat di Google informasi tambahan. Tentunya jangan lupa dengan didampingi oleh orang tua ya, karena ini kebanyakan sifatnya hafalan, jadi harus sering diulang, sering dibaca-baca lagi ya. Karena kalau nggak dibaca lagi, apalagi yang daya ingatnya agak lama, karena setiap orang tentunya memiliki kemampuan beda-beda. Ada yang sekali dengerin gurunya ngomong atau sekali baca buku bisa langsung ingat, ada juga yang harus diulang-ulang gitu ya. Tuh, jadi diulang-ulang baca bukunya supaya lebih paham, ingat karena materi yang sekarang itu adalah pasti semua, nama pahlawannya siapa, orangnya siapa juga sambil diingat-ingat ya. Nah, setelah kalian nyimak video itu silahkan kalian kerjakan latihan di buku Bu Pena halaman 96 nomor 1 sampai 4. Kalau sudah selesai nanti boleh langsung dikirim ke ibu gurunya ya. Itu aja saya. Mudah-mudahan Allah mempermudah kalian untuk menyerap pelajaran. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.